Halo semuanya, jadi di pertemuan ke-13 ini kita akan ngebahas tentang distribution kriteria, di mana kita akan belajar tentang pengolahan data distribusi menggunakan tabel pivot. Nah, si tabel pivot ini dia fungsinya untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya, di mana dia akan mengolah tabel atau mengolah data menggunakan Excel untuk lebih mudah lagi. Misalkan data di dalam Excelnya itu berupa data yang dalam jumlah besar atau dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini untuk memperingkasnya menggunakan pivot table. Jadi, ini tuh sangat efektif nih digunakan ketika bekerja di departemen logistik dan distribusi, di mana data yang diperoleh ini harus kalian analisa dari berbagai data penjualannya, terus ada data pengirimannya, misalnya dilihat dari sudut pandang pengiriman, atau mungkin dilihat dari jenis produknya, tenaga penjualannya, harganya, dan juga lain sebagainya. Jadi ini dapat diolah nih untuk memberikan dasar pengambilan keputusan bagi perencanaan distribusi yang selanjutnya. Nah, di sini ada latihannya. Untuk langkah-langkah latihannya bisa kalian lihat di modulnya ya, dari langkah-langkah awalnya. Nah, data-datanya ini bisa kalian lihat di Excelnya yang udah dilampirin juga. Nah, di sini ada beberapa sheet nih, ada sheet data latihan, sheet customer, shipping, database, pivot table, dan juga dashboard. Nah, untuk 3 sheet yang terakhir ini tuh contoh. Jadi ini contoh, ada database-nya, di mana ada database ini akan dijadikan bahan untuk membuat pivot tabelnya. Di sini kan berarti ada kan pivot tabelnya, di sini dibuatnya rapi. Nah, nanti pada saat mengerjakan latihan dan formatifnya kalian harus dibuatnya seperti yang dicontoh sheet ini. Jadi harus dibuat serapi ini. Terus ada contoh dashboardnya juga. Nah, di sini dashboardnya juga cantik ya ngelihatnya. Jadi dia rapi di sini. Nah, dia juga ada nih. Misalkan kalian ngeklik sales teamnya Aisyah, maka semua chartnya akan berubah secara bersamaan. Nah, nanti kalian juga akan belajar gimana caranya biar dia bisa berubah secara bersamaan. Berarti kan pertama kita mulai di tabel yang sheetnya latihan. Nah, di sini kalau kalian lihat langkah-langkahnya kan di modul. Nah, di sini berarti kan buka file yang telah diberikan. Tadi kan filenya Excel tadi kan. Habis itu buat fungsi filter pada judul tabel untuk seluruh sheet yang diberikan. Nah, berarti kan di yang ini kan, di sini kalian diminta untuk membuat filternya nih. Kalau di sini kan udah ada nih. Berarti kalau misalkan kalian gak tahu caranya, berarti kan misalkan dia masih filternya gak ada kayak gini. Nah, kalian letakin aja kursornya di sel yang ada judulnya ini, salah satu aja. Habis itu sort and filter, terus kalian pilih yang filter untuk menampilkan filter di judul tabelnya. Berarti poin nomor 1 dan 2 ini udah ya. Habis itu lanjut ke poin nomor 3. Identifikasi kolom yang belum terisi. Nah, di sini tambahkan insert atau untuk kolom nama customer pada sheet data. Nah, di sini udah ada kan, udah di-insert kolom sheet datanya. Nah, kalau misalkan untuk menambahkan sheet di dalam tabel, itu caranya tinggal kalian klik aja di sini, di ujung atas ini, yang kalau ini kan contohnya di kolom D, berarti dia langsung ke blok semuanya kan ke bawah. Habis itu kalian klik kanan atau diklik 2 kali, terus kalian insert. Jadi ini cara untuk menambahkan kolom. Nah, karena ini udah ada, berarti kita nggak usah menambahin ya si customer name-nya. Habis itu di sini berarti gunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan nama perusahaan berdasarkan data customer ID pada sheet customer. Nah, ini sama kayak di pertemuan sebelumnya menggunakan rumus VLOOKUP. Berarti kan data yang digunakannya data yang ada di sini kan. Kita akan menggunakan data yang ada di sini nih. Kita mau mengambil si customer name-nya. Nah, kita mengambil customer name di sini berdasarkan customer ID yang ada di sini. Jadi misalkan customer ID ke-35, berarti dia customer name-nya siapa? Kalau dilihat secara manual kan yang ke-35 dia di sini customer name-nya NetApp kan. Nah, kalau misalkan
Di sini net up kita masukin ke data latihannya menggunakan VLOOKUP. Berarti kan kalian masukin di sini VLOOKUP. Udah tahu kan ya kenapa pakai VLOOKUP? Karena datanya vertikal ke bawah. Berarti kan lookup value-nya kan kita berdasarkan customer ID. Berarti kita ambil yang 35 ini. Nah, table array-nya ini bisa kalian ambil di sini. Yang ini. Jadi, sebelum kalian masukin ke sini, kalau ini kan caranya berarti bisa kalian langsung blok aja dari sini. Kayak gitu, atau kalian namain dulu si tabelnya kayak di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian lihat dulu, kalian mau ngambil datanya yang ini kan, berarti kalian kasih nama dulu nih. Nah, kalau di sini contohnya udah ada nih. Nih ya, aku blok. Nah, dia udah ada namanya, udah ada tabel 2. Berarti aku nggak perlu nge-rename lagi. Kalau misalkan kalian mau rename, berarti tinggal diganti kayak yang kemarin. Nah, berarti aku bisa langsung masuk nih ke rumusnya. Rumusnya kan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya berarti kayak tadi ya, kita mau menggunakan data customer ID berarti yang 35. Kenapa pakai customer ID? Karena kalau kalian lihat di sini, di tabel customer ini, dia kan adanya si customer ID dan juga customer name. Berarti kan yang berhubungannya si customer ID untuk ke customer name-nya. Makanya kita pakainya ke customer ID. Habis itu kan VLOOKUP. Nah, berarti ini customer ID-nya yang 35. Habis itu table array-nya berarti yang tadi itu ya, yang table 2. Habis itu kolom index number-nya berarti kan tadi customer name dia berada di kolom kedua kan, berarti 2 dan ininya false. Habis itu dapat net up sama kan ya, kayak tadi waktu kita lihat secara manualnya. Habis itu diklik aja 2 kali, dia akan otomatis. Nah, habis itu kita lanjut nih ke step yang nomor 4, identifikasi adanya sel kosong. Nah, di sini diminta untuk mengisi sel kosongnya nih, untuk sel-sel personnya yang kosong diganti dengan nama sendiri. Berarti di sini caranya kan salesperson kan. Nah, di sini kalian filter. Filternya berarti select all-nya kalian unchecklist. Kalian checklist yang blanknya untuk menampilkan data-data yang kosong, selnya kosong. Nah, yang selnya kosong ini kalian tulis pakai nama lengkap kalian sendiri. Nah, ini kalau udah kalian CTRL-C aja, terus kalian blok ke bawah, baru kalian CTRL-V, Ctrl V. Habis itu udah kan? Kalau udah, yang filternya tadi kalian balikin lagi ke select all untuk mengembalikan datanya seperti semula. Habis itu di sini diminta sell unit price. Ini kalau buat di kita bukan unit price ya, berarti yang di quantity. Nah, yang quantity ini, nah unit price kan dia udah keisi semua, berarti kita yang quantity nih. Yang quantity kita juga sama kayak di sales person tadi, unchecklist select all-nya. Habis itu kalian checklist yang blank-nya. Nah, di sini yang blank-nya kan quantity kan. Nah, ini kalian tulis 3 NIM terakhir kalian. Kan kalau aku 456, berarti kalian tulis angka 3 NIM terakhir kalian. Kalau udah, ini dikembaliin lagi seperti semula. Nah, itu kita lanjut ke step selanjutnya. Di step yang kelima, di sini minta identifikasi adanya data yang double input. Kita mau mengecek untuk yang si order ID, ada nggak nih data yang double input? Karena order ID kan angka yang unik nih, jadi nggak mungkin ada 2 buah pengiriman memiliki order ID yang sama persis. Jadi kalian harus mengecek itu. Berarti caranya ini kalian Ctrl A aja. Habis itu kalian pilih data. Nah, di sini ada remove duplicate kan? Ini kalian remove duplicate-nya. Nah, di sini select all-nya kalian unchecklist semua. Karena kita mau ngecek yang untuk order ID aja, berarti checklist yang order ID. Habis itu kalian klik OK. Nah, berarti no duplicate values found. Berarti di sini udah nggak ada data yang duplicate di order ID-nya. Habis itu OK aja. Misalkan nanti ada, berarti kalian harus mengganti salah satu order ID-nya biar nggak ada kesamaan. Habis itu lanjut lagi.
ke step nomor 6. Isi nilai revenue merupakan perkalian antara unit price dengan quantity. Berarti kan di sini ya, yang ini berarti kalian kali ini, yang unit price ini dikalikan dengan quantity-nya. Habis itu kalian klik 2 kali ke bawah. Nah, habis itu di sini nomor 7. Isi data shipping fee berdasarkan nilai kuantitas barang yang dikirim. Nah, kalau ada kemungkinan kayak gini kan berarti kita menggunakan rumus if. Berarti kita buat dulu di sini shipping fee-nya, rumus if. Nah, kita mulai di if yang pertama nih. Jika jumlah barang yang dikirimkannya lebih dari 500 unit, maka biaya pengiriman yang dikirimkan adalah 15% dari total revenue-nya. Berarti kan jumlah barang itu di sini yang quantity. Berarti jika quantity-nya ini apa tadi? Dia di sini lebih dari 500 unit. Berarti lebih dari 500 unit. Makanya di sini titik koma karena dia di sini mintanya titik koma ya. Maka dia adalah 15% dari total revenue. Berarti 15% dikalikan dengan revenue-nya. Berarti kan ini menandakan adalah dia 15% dari revenue-nya. Berarti yang poin A-nya udah nih. Lanjut ke poin B-nya. Di poin B berarti kan jika jumlah barang yang dikirimkan antara 200 sampai dengan 500 unit, maka biaya pengirimannya 12% dari total revenue-nya. Berarti kan kalau misalkan si kuantitinya ini antara 200, berarti 200-nya masuk ke sini kan. Berarti kita buat if lagi. If jika kuantitinya ini lebih besar atau sama dengan 200, maka dia 12%, ya kan? 12% dari revenue-nya. Itu kan? Habis itu kita yang ketiga nih, jika jumlah barang yang dikirimkan kurang dari 200, maka 10% dari total revenue-nya. Berarti sisanya kan, sisanya ini akan ke 10% dari total revenue-nya. Habis itu kalian tutup kurung. Oke. Nah, berarti udah dapet kan si shipping fee-nya. Ini karena tadi dia revenue-nya dalam dolar, berarti kalian ubah ke dalam dolar. Gini ya. Oke. Habis itu berarti udah nih poin nomor 7. Kita lanjut ke poin nomor 8. Nah, poin nomor 8 kita akan menggunakan fungsi filter dan sort. Berarti di sini kita mulai dari yang poin A. Revenue per order pengiriman tertinggi dihasilkan oleh order nomor berapa? Berarti pertanyaannya adalah yang pertama, revenue per ordernya yang tertinggi berarti di mana? Nah, kita filter di sini dari yang terbesar ke terkecil. Berarti kalau kalian berarti dari yang large ke small. Berarti dari ini. Descending ke ascending kalau di aku. Kalau kalian berarti dari yang large ke kecil atau ke small. Berarti kan di sini kelihatan ya, yang paling besarnya di 240.700 dolar. Berarti kan di sini pertanyaannya dihasilkan oleh order ID nomor berapa? Berarti kita lihat ke samping. Order ID-nya yang 1091. Nah, ini kalian kasih warna, terserah warna apa aja. Habis itu kalian klik kanan, kalian insert comment. Kalian tambahin komennya di sini. Berarti kan dia order ID dengan nilai revenue tertinggi. Dan berarti yang poin A udah nih, udah ada komennya. Habis itu kita mulai lagi di yang B. Nilai shipping terendah berasal dari kota mana? Berarti sekarang yang kita filter shippingnya. Berarti yang shipping fee-nya. Dia minta yang terendah, berarti dari yang small ke large. Berarti yang ini. Nah, kalau di sini berarti yang 44,85 dolar. Pertanyaannya kan si kotaknya nih berasal dari kotak mana? Berarti originnya dia berasal dari kota mana nih? Dari Baltimore. Nah, ini kalian kasih warna lagi, terus kalian kasih komen, insert komen, tambahin di sini. Berarti origin dengan nilai
itu udah. Habis itu lanjut lagi. Kategori barang yang dikirimkan terdiri dari jenis apa aja. Berarti kategorinya nih, kategori barangnya terdiri dari jenis apa aja. Kita lihat di freight kategorinya. Nah, di sini ya. Di sini kelihatan nih. Ada otomotif, beverage, sampai ke plastik. Nah, nanti ini kalian screenshot nih yang data ininya nih, yang ini kalian screenshot, kalian taruh di sebelah tabel sini. Oke ya. Habis itu di sini urutkan data berdasarkan nama salesperson dari A sampai Z. Salespersonnya dari A sampai Z. Berarti kan yang di salesperson ini kalian filter nih dari A sampai Z. Kalau aku berarti dari ascending sampai descendingnya. Berarti kalau kalian dari A sampai Z ya. Habis itu di sini udah nih. Ada dari A sampai dia paling ke huruf terakhir. Habis itu lanjut lagi. Hanya menampilkan produk dengan kategori elektronik aja. Berarti yang produknya nih, dia minta yang elektronik aja. Berarti freight kategorinya nih, kalian filternya diklik, berarti dia mintanya yang kategori aja, yang elektronik aja. Berarti select all-nya kalian unchecklist, kalian checklistnya yang elektronik. Nah, ini berarti udah ditampilin datanya ya, buat elektronik aja. Habis itu kalian kembaliin lagi ke select all biar kembali ke data awal. Habis itu hanya menampilkan data dengan tipe pembayaran kredit card aja. Berarti kan yang tadi harus kalian balikin dulu kan ke semula, habis itu ke payment tipenya. Nah, payment tipe ini kalian sama nih kayak yang tadi, unchecklist select all-nya, terus kalian checklist yang credit card aja. Ya kan? Habis itu udah tuh ketahuan yang credit card-nya aja. Habis itu kalian balikin lagi ke seperti semula. Udah. Berarti untuk yang si fungsi filter dan sort udah kan. Habis itu kita mulai ke tabel pivot, pembuatan tabel pivot. Nah, di sini berarti kalian taruh aja nih pointernya pada sel mana aja, yang penting di dalam sini. Habis itu kalian klik insert. Nah, terus pivot table. Karena nanti kita mau buatnya sheetnya terpisah, jadi khusus untuk si pivot table aja, berarti kita yang new worksheet. Ini di oke. Nah, kalau udah oke, di sini ada si pivotnya. Kalian rename ini menjadi pivot pelatihan. Nah, berarti di sininya nih kita mengisinya berdasarkan apa yang ada di sini. Berarti kan yang pertama, peringkat salesperson-nya berdasarkan revenue dan shipping fee-nya. Berarti ada dua data nih, data revenue dan juga data shipping fee-nya. Berarti kalau kayak gini, row itu biasanya untuk judul-judulnya, berarti untuk judul dari tabelnya. Berarti kan kalau kayak gitu dia berupa kata-kata ya. Nah, kalau di value itu berarti kita menaruhkannya dia berupa data nilai atau angka. Berarti kan kalau kayak gitu di sini salesperson-nya kalian masukinnya ke row. Nah, kelihatan kan di sini bentuknya kayak gini. Ini jadi kayak gini. Habis itu dia mintanya berdasarkan revenue dan shipping fee-nya. Berarti ada dua data nih. Ada tiga berarti jadinya. Ada revenue-nya, masukin ke value, dan juga shipping fee-nya. Udah kan berarti? Kalau udah, dia mintanya apa? Peringkat salesperson. Berarti kalian dibuat peringkat nih. Terus kalian klik kanan, kalian taruh di sel mana aja di sini, di dalam sum-nya, kalian klik kanan. Habis itu kalian yang pilih ke sort. Nah, sorry. Jadi kalian pilih ke sort. Berarti kan dia mintanya peringkat. Berarti kalian urutin dari yang large ke small. Nah, udah kan? Kalau udah, dia mintanya apa? Dia mintanya bar chart. Terus kalian buat bar chartnya. Berarti insert. Terus kalian pilih yang bar chart. Ini kan? Kalau aku ambil yang 3 dimensi. Nah, terserah kalian pakainya yang mana. Yang penting dia
bar chart. Abis itu kan gak ada judulnya nih. Nah ini berarti kalian tambah ini judulnya. Di sini kalau aku di design a chart element, terus chart title-nya yang above. Oke. Nah berarti ini judulnya kan peringkat salesperson. Ini dikasih judul. Nah udah kan. Nah karena tadi kan kita ada contohnya nih, ada di sini kan pivot table dan data ininya nih, chart-chartnya yang dinamakan dashboard ini dipisah sheetnya. Berarti ini kita buat sheet baru. Berarti kalian tambah sheet baru. Nah di sheet ini kalian kasih nama dashboard latihan. Habis itu kalian yang ini kalian klik kanan, kalian cut dan pindahin ke dashboard latihan. Jadi nanti kalian harus buatnya secantik ini ya. Kalian buat cantik ini di sininya. Nah, kalau aku di sini di Ctrl A kasih warna dasarnya aja. Untuk langkah-langkahnya nanti kalian bisa lihat di modulnya. Di sini ada cara membuat dashboardnya. Ya, user interface akan membantu memberikan informasi menjadi lebih menarik. Ini cara untuk membuatnya. Nah, ini baru tersedia pada Microsoft Excel yang 2010 ke atas untuk menampilkan slicernya. Udah ya, jadi ntar kalian langkah-langkahnya lihat di sini. Buat dia secantik ini. Habis itu kita balik lagi ke sini. Berarti kan udah dipindahin kan? Nah kalau udah kita lanjut ke poin yang selanjutnya nih. Dia apa lagi nih? Habis itu kan di sini fluktuasi. Fluktuasi apa? Fluktuasi kuantitas pengiriman per tanggal order. Berarti ada dua nih. Ada kuantitas, ada order date-nya. Berarti kalian buat lagi pivotnya. Dari data latihan, kalian taruh lagi. Habis itu kalian insert, bikin pivot tabelnya. Nah karena tadi udah buat sheet-nya kan yang di pivot latihan, berarti kalian yang existing worksheet. Habis itu kursornya ditaruh di tabelnya sini, baru kalian taruh pindah ke pivot latihan. Dan di sini aku mau naruhnya di sebelahnya, berarti taruh di sini. Habis itu oke. Nah berarti dia munculnya di sebelahnya kan. Habis itu masukin nih. Dia kan berarti kuantitas itu angka kan, berarti masukinnya dia ke value, kuantitinya ke value. Habis itu dia mintanya apa di sini? Pengiriman per tanggal order, berarti order date-nya ke row. Jadi kan kayak gini. Nah, poin B ini dia mintanya per tanggal order, sedangkan nanti di sini munculnya per bulan kan. Berarti kalian taruh aja di sini di row labelnya. Terus kalian klik kanan. Habis itu kalian pilih yang kalian pilih group. Nah, di sini mintanya per tanggal, berarti kan per hari ya. Di sini day aja. Jadi kalian pilih yang day. Kan satu, tadi kan per hari, berarti number of day-nya bener 1, terus oke. Jadi kan dia per tanggal. Nah, poin B sama C ini dia sama nih. Bedanya yang satunya per tanggal, satunya per minggu. Nah, berarti kalau ngubah jadi per minggunya sama aja. Tinggal diklik 2 kali atau diklik kanan, terus pilih group. Nah, di sini tadi kan 1 hari ya, karena kita per tanggal atau per hari. Nah, karena ini mintanya per minggu, berarti kita pilih yang days. Nah, 1 minggu berapa hari? 7 hari. Habis itu kalian klik oke. Nah, udah jadi kan? Udah jadi per minggu. Kalau udah, di sini dia mintanya apa? Line chart. Berarti kalian buat line chartnya. Berarti insert, ambil ke line chartnya. Berarti ambil yang ini. Nah, jadi kan misalkan kalian ubahnya nih ke yang tadi nih, kayak diubah ke per hari. Nah, ini dia juga akan berubah jadi per hari. Jadi kita ambil yang bawah aja, yang per minggu tadi, berarti yang 7, yang C. Nah, habis itu
Di sini dia fluktuasi kuantitas pengiriman. Berarti kalian tulis aja yang per minggu. Oke, udah. Sekalian rapiin aja. Nah, kalau udah, ini dipindah ke sheet yang dashboard latihan. Berarti di-cut lagi. Terus kalian rapihin di sebelah sininya. Nah, kalau udah, oke, kalau udah rapi kan? Terus habis itu kalian lanjut ke yang poin D. Dia mintanya persentase total kuantitas dari tiap kategori yang dikirimkan. Berarti ada kuantitas sama kategorinya. Berarti kita buat lagi nih pivotnya. Dibuat pivotnya berarti existing worksheet, masukin ke pivot latihan, aku taruhnya di sebelahnya. Terus oke. Nah, habis ini berarti dia masukin apa nih di sini? Persentase total kuantitas dan kategorinya. Berarti kan di sini berarti ini kita ulang dulu. Dashboard data ini. Oke, ya. Berarti kita ulang. Buat lagi ke pivotnya. Aku taruhnya di samping sini terus oke. Nah, di situ di sini dia total kuantitas dan juga kategorinya. Berarti si kategorinya, freight kategori ditarik, masukin ke ke row. Berarti habis itu si kuantitasnya dimasukin ke value. Nah, dia mintanya persentase kan? Berarti kalian masukin si kuantitinya 2 kali. Berarti nanti yang satunya sum doang biasa, satu lagi nanti dipersentasiin. Nah, berarti yang kedua ini kalian klik kanan atau klik 2 kali. Habis itu di sini summarize values by. Ini more option. Nah, di sini kalian pilih yang show data as. Nah, kalau di kalian nanti munculnya di sini pasti normal. Normalnya ini kalian gini aja. Kalian pilihnya yang percent of total ya. Kalau aku berarti yang percent of grand total. Oke. Nah, udah kan? Udah ada persentasenya. Habis itu dia mintanya apa? Pie chart. Berarti kita buat pie chartnya. Berarti insert, buat pie chartnya. Aku pakai yang 3 dimensi. Nah, di sini kalian tambahin nih persentasenya. Biar muncul ada persentasenya. Ini terserah ya, mau yang mana aja terserah. Yang penting dia jelas persentasenya. Aku pilihnya yang ini. Ntar kalian terserah mau pakai yang mana. Nah, oke. Aku pilihnya yang ini. Nah, kalau udah ditulis lagi ini apa persentase total kuantitas. Di rename. Ini dirapiin aja sama kalian. Nah, udah. Kalau udah di cut lagi, dipindahin ke sheet yang berbeda. Berarti di dashboard. Nah, udah kan? Kalian rapiin aja nih. Biar dia jadi rapi. Nah, kalau udah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Dia minta total biaya pengiriman per asal kota. Berarti buat lagi pivotnya. Di sini buat pivot table-nya, existing lagi. Masukinnya di sampingnya boleh, di bawahnya boleh, terserah kalian. Yang penting harus rapi. Berarti nah, di sini dia mintanya apa tadi? Total biaya pengiriman. Berarti biaya pengirimannya shipping fee-nya
per asal kota. Berarti shipping fee-nya masukin ke value, terus asal kotanya kan berarti originnya masukin ke row. Gini kan? Berarti total biaya pengiriman per asal kota. Udah kan? Ini juga udah sum, berarti udah total. Habis itu kalian buat si chartnya. Dia mintanya apa di sini? Line chart. Berarti kalian buatin line chartnya. Ini juga habis itu kalian tulis judulnya diganti. Nah, kalau udah di-cut aja, pindahin ke dashboard latihan. Nah, ini bisa kalian rapihin biar dia rapi ya, biar cantik. Nah, kalau udah, lanjut lagi ke selanjutnya. Rata-rata biaya pengiriman per kota tujuan. Berarti buat lagi pivotnya. Sini insert pivot table, assistingnya, pivot latihannya kalian masukin di aku di sebelahnya. Oke. Nah, dimintanya apa tadi? Biaya pengiriman per kota tujuan. Berarti kota tujuan itu destinasinya, destination, masukin ke row-nya. Dia yang shipping fee-nya masukin ke value. Ya kan? Habis itu berarti dia mintanya rata-rata nih atau average. Berarti kalian klik di sininya, terus kalian klik kanan. Nah, summaries values by-nya kalian ganti ke average. Berarti dia berubah kan udah ke rata-rata. Habis itu dia mintanya apa? Bar chart. Terus kalian buatin bar chartnya. Nah, ini kalian masukin bar chartnya, judulnya. Nah, kalau udah di-cut, pindahin ke sini. Oke, udah rapi ya. Kalau udah, lanjut lagi ke sini. Kuantitas yang terakhir, kuantitas pengiriman dari tiap kota asal ke kota tujuan. Dia di sini seperti tabel transportasi. Kalau kalian masih ingat, kalian pernah buat kan yang kata dari PT KSI ke PT Zigzag kayak gitu-gitu. Nah, ntar dibuatnya seperti itu. Kalau lupa, berarti delete di sini ya. Berarti kan kuantitas ada 3 nih. Ada kuantitas, kota asal, ada kota tujuan, ada origin, ada destinasi. Habis itu kita buat dulu si pivotnya. Assisting lagi buat di pivot latihan, masukin. Oke, berarti kan di sini ada kuantitasnya. Kuantitasnya berarti kan berupa data angka kan, kalian masukin ke value. Terus kota asal ke kota tujuan. Berarti di sini kota asal itu originnya taruhnya di row karena dia di sini ada kata-kata seperti tabel transport, karena kalau nanti kalian masukin nih si destinasinya juga di row, nah nggak bisa kan, jelek kayak gini, dia tidak membaca datanya, nggak seperti tabel transportasi. Berarti kalian masukinnya si ini bukan di row tapi di kolom, jadi dia bentuknya kayak tabel transportasi. Ingat kan yang kayak misalkan dia berarti kayak gini, Atlantas ke Boston dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian mainin nih filternya di sini untuk melihat yang misalkan buat Atlanta aja, berarti checklist yang Atlanta, terus kelihatan kan dia dari Atlanta dia ke Boston, Colorado dan seterusnya. Nah, habis itu ini udah selesai. Kita lanjut ke gunakan fungsi filter untuk memilih sebagian data yang akan ditampilkan. Itu kayak yang tadi aku ajarin ya. Habis itu
Di sini kalau kalian lihat di dashboard latihan, dia kayak gini kan. Nah, di contoh tadi kan dia bisa ada ininya nih, ada slicernya, dia bisa berubah-ubah. Berarti kalian buat kayak gitu, caranya kalian taruh aja kursornya di salah satu ininya, tabelnya ini, si chartnya. Habis itu kalian klik insert, habis itu pilih slicer. Nah, di sini kita mau nampilinnya berdasarkan si Fred kategori. Berarti kita checklist yang Fred kategori biar nanti dia berubah-ubah sesuai Fred kategorinya. Oke. Nah, berarti kan taruh di sini aja. Berarti ketahuan ya. Misalkan kita mau otomotif. Oh, ternyata rata-rata biaya pengirimannya kayak gini. Average-nya kayak gini dan seterusnya. Nah, ini kan yang berubah-ubah cuma di satu chart aja kan. Misalkan kalian mau ubah ini biar jadi semuanya berubah berbarengan, berarti kalian klik di sininya nih, terus kalian klik kanan, terus pilih yang report connection. Nah, di sini karena kita mau menyatukan semuanya nih biar sama geraknya, kalian checklist semuanya biar dia connect semuanya. Habis itu oke. Nah, kalau udah oke, dia berubah secara berbarengan, otomotif, beverage, chemical, dan seterusnya. Dia akan berubah secara berbarengan. Nah, kalau udah berarti untuk yang latihan ini udah selesai. Habis itu di sini ada latihannya. Nah, ini berarti latihannya bisa kalian lihat langkah-langkahnya di modul dan datanya ada di shipping. Di sini ya, ini bisa kalian kerjakan. Oke, berarti sekian untuk pertemuan ke-13 hari ini. Kali ini selamat mengerjakan.